dari LPSK, Bang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan-rekan semua yang selalu membantu mengawal untuk proses penegakan hukum, proses seorang ibu untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Jadi berawal tadi sore, jadi siang itu, jadi sebetulnya prosesnya cukup beberapa kali ya, saya jujur saja. Memang saya berkali-kali datang ke LPSK untuk berkonsultasi, untuk menanyakan bagaimana yang terbaik buat Laura. Saya ceritakan semuanya kepada petugas pada LPSK, sehingga dia bilang dia memerlukan beberapa dokumen. Oke, saya sampaikan dokumen-dokumen semua, baik dokumen foto-foto, dokumen percakapan, juga beberapa nama-nama saksi. Dari situ kira-kira 1, 2, 3, saya 3 kali saya bertemu. Keempat kalinya dia meminta supaya Nikita kalau ada waktu bisa hadir. Sehingga saya memutuskan sama Niki, Nik, penting sekali nih kita hadir, karena ini adalah yang terbaik buat Laura. Kita datang, jadi pada saat kita datang langsung diterima sama ibu yang bagian, jadi di situ ada beberapa unit ya, ada unit perlindungan, ada macam-macam. Nah, pada saat ya, kita berbicara 1, 2, 3, 4 petugasnya bersama saya sama Niki sama staff, kira-kira kita ada di sana sekitar 8 orang. Ngobrol, ditanya sebetulnya apa yang diinginkan dengan yang diinginkan oleh Ibu Nikita. Saya bilang yang diinginkan oleh Ibu Nikita apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk anaknya Laura supaya mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya, kenapa meminta perlindungan? Kan gitu. Saya ceritakan, saya mengikuti dari waktu ke waktu proses ini karena saya adalah yang terlibat langsung, saya kuasa hukum dan saya lah yang tahu semua ini masalah. Saya lah yang tahu semua saksi-saksi dari waktu ke waktu, dan saya melihat perkembangan daripada Laura. Pada terakhir saya bertemu dengan petugas Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Metro Jakarta Selatan, dan kita meminta supaya apa yang terbaik buat Laura. Ini kita juga datang tidak lama, mungkin Anda juga sempat mengikuti. Kita bertemu, kita komunikasi semua. Dia bilang ya sudah, kalau memang nanti kita juga memberikan sebuah kesimpulan ya, bahasanya itu mungkin kesimpulan tentang bagaimana keadaan Laura, bagaimana hasil yang manfaat yang selama ini yang didapatkan. Nah, disitulah kita berkomunikasi dan saya bilang, Nik, saya dalam waktu dekat saya akan ke LPSK. Ya, dan itu abang aja lah, diserahin ke saya. Nah, saya berkali-kali datang, akhirnya tadi kita datang, kita ketemu, dibahas semuanya. Mulailah kita bercerita semua bagaimana ketakutan-ketakutannya Laura itu. Sebetulnya ketakutan itu dalam step by step. Jadi ada kejadian-kejadian. Jadi peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda, tapi peristiwa ini adalah akumulasi sebuah kejadian, di mana jika ditarik dari ke belakang sampai detik terakhir, pada sebelum dia diminta untuk sama Nikita supaya dibawa untuk ke Polres dan dibawa untuk di safe house, itu banyak sekali kejadian. Dari kejadian-kejadian ini disimpulkan, dikhawatirkan adanya sesuatu yang mengkhawatirkan jangan sampai terjadi terhadap Laura. Jadi Laura ini saksi dan sekaligus adalah korban dalam peristiwa ini, sehingga berdasarkan kejadian tersebut, berdasarkan bukti, berdasarkan saksi yang ada, kita meminta supaya LPSK memberikan perlindungan dengan cara yang mereka tahu caranya. Jadi beberapa asesmen yang akan dilakukan, caranya mungkin ada ada beberapa teknis yang bisa dilakukan sama mereka. Seingat saya seperti ini, itu
Jadi ada pengamanan melekat, ada pengawasan monitoring, jadi perlindungan fisik, ada pemenuhan hak prosedural. Jadi beberapa macam wujud perlindungan dan bantuan LPSK yang dikehendaki atau diminta. Jadi ini kami juga mengisi ini. Tadi nih kita sudah tanda tangan, yang kita inginkan ada perlindungan yang terhadap satu keselamatan jiwanya, yang juga secara psikis juga kita minta supaya ada pendampingan, supaya secara mental supaya Laura ini lebih baik, seperti itu. Jadi kami juga sudah tanda tangan, dan dari hasil tadi itu alhamdulillah sangat luar biasa yang diterima, yang dilakukan oleh LPSK. Dia betul-betul antusias karena kaget begitu kita ceritakan, dia kaget. Kita juga menceritakan, bahkan kita menceritakan ada cukup bercerita, bukan hanya kejadian, tapi dia juga bercerita bagaimana Laura itu sebenarnya. Seperti itu tadi. Bang, kejadian apa sih Bang yang akhirnya LPSK mau mendampingi? Saya mempunyai bukti berdasarkan bukti percakapan, berdasarkan bukti saksi, memang ada dugaan yang kita takutkan. Ada kekhawatiran yang luar biasa, sehingga kami mengambil sikap untuk segera kita meminta perlindungan dari LPSK. Jadi saat ini dia ada di sebuah dinas perlindungan perempuan dan anak, bukan berarti itu tidak cukup. Itu sudah cukup. Tapi kami ingin adanya lembaga lain yang ikut juga mengawasi dan juga ikut memahami, ikut memonitor persoalan ini, sehingga bisa menjadi lebih tenang Nikitanya. Makanya Nikita tadi mungkin Anda masih ingat, tadi dia bilang saya besok mau umroh. Artinya setelah dia bertemu tadi, dia mungkin lebih tenang, karena dalam proses dia ibadah, biar kau ibadah saja nih, ini urusan saya di Indonesia. Jadi kau konsentrasi ibadah, umroh, semua urusan di Indonesia itu menjadi urusan saya dan menjadi tanggung jawab saya. Kau ibadah saja. Kau sudah mendengar tadi, kau lebih tenang, anakmu akan diberikan perlindungan oleh negara, baik oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak maupun dari LPSK. Teknis mereka yang tahu. Apakah nanti ada di sana, ada di sini, kita tidak boleh tahu. Seperti itulah kejadian tadi. Kira-kira kapan LPSK akan menemui dan mulai bekerja untuk melindungi? Kalau bekerja tadi sudah bekerja sebetulnya LPSK sudah bekerja beberapa kali. Artinya begini, saya buka saja ya, dia sudah berkirim surat kepada Nikita menjawab permohonan saya, permohonan dari kami ya. Artinya baik dari penyidik, dia sudah menjawab, sehingga saya tindak lanjuti dengan beberapa dokumen-dokumen. Mungkin selama ini saya diam, tapi itu yang saya kerjakan selama ini. Saya meminta perlindungan kepada LPSK. Dan apa yang dilakukan LPSK adalah melakukan penelaahan. Ditelaah ini dokumen, ditelaah semua fakta-fakta, ditelaah semua keterangan saksi, diambil kesimpulan bahwa memang ada dugaan hal-hal yang mengkhawatirkan terhadap saksi dan korban yang bernama Laura. Itu khusus Laura. Tapi ada yang terbaru tadi. Saya sampai di perjalanan, saya ditelepon oleh seseorang. Begitu dia melihat bahwa saya ada di LPSK dan saya meminta perlindungan terhadap Laura, dia bilang, "Bang, tolong, ada satu lagi, kalau memang tidak keberatan, sampaikan kepada LPSK supaya juga bisa memberikan perlindungan kepada saksi tersebut, karena saksi ini pun adalah saksi kunci yang mengetahui sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi." Seperti itu. Saksi yang tadi menelpon sendiri bisa di-spill nggak Bang? Juga kedekatannya dengan Laura atau mungkin kedekatannya dengan Nikmir? Sama Nikmir tidak kenal, sama Nikita dia tidak kenal. Tapi sama Laura pernah bersama dia. Artinya pernah bertemu, pernah juga sempat dijemput, dibawa, dan off the record terakhirnya. Saya tidak boleh teruskan. Sampai akhirnya si saksi ini ikut meminta perlindungan juga Bang. Ada ancaman atau ada apa? Urgensi ini Bang? Karena dia yang lebih tahu. Saya tidak perlu teruskan, dia lebih tahu yang di sana. Oke?
Anda bisa menelah kalimat saya, dia lebih mengetahui di sana. Ya, orang yang dilaporkan itu, orang ini lebih mengetahui. Artinya saya tidak mengetahui, dia lebih berarti orang ini bukan orang lain yang mempunyai histori, yang bisa memahami tentang siapa sebenarnya orang yang saat ini dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Sehingga dia bilang kalau mungkin saya sering tidak ada di tempat, saya bekerja, tapi tolong Bang, istri saya kalau bisa sampaikan, kita juga membutuhkan perlindungan. Seperti itu. Tapi Berarti teman dia Fadil bisa sendiri dikatakan- kenal bang, dengan Fadil sendiri saksi ini. Nggak boleh saya sampaikan. Berarti dia saksi kunci ya Bang, bisa dikatakan seperti itu. Saksi gembok, bukan lagi kunci, pegang gembok. Jadi betul-betul tahu, jadi jangan coba-coba bercerita macam-macam. Jadi semua saksi ini mungkin yang Anda tahu hanya 1-2 yang ada di permukaan, yang ada di media, yang diketahui media mungkin karena kemarin ikut hadir. Tapi ada beberapa saksi yang Anda tidak pernah tahu, karena memang saya tidak pernah beritahu siapapun, dan itu saya sembunyikan karena dalam rangka saya memberikan perlindungan kepada saksi-saksi. Bang, untuk mekanisme LPSK sendiri seperti apa Bang? Apakah nantinya akan ditempatkan juga saksinya untuk kayak misalnya safe house-nya seperti apa, atau mungkin? Ya, supaya saya tidak salah, saya baca lagi. Mereka itu macam-macam perlindungan. Jadi ada perlindungan fisik. Jadi perlindungan fisik itu adalah perlindungan ke rumah aman. Ada juga perlindungan dalam bentuk pengamanan melekat. Ada juga pengawasan monitoring. Ada juga pengamanan dalam pemeriksaan pada peradilan. Ada salah satunya. Terus pemenuhan hak prosedural. Itu pendampingan juga bisa. Terus hak penggantian biaya itu nggak mungkin lah, itu nggak ada relevansinya. Hak atas informasi, perlindungan dan sebagainya. Jadi di sini saya menyampaikan ada beberapa poin yang terpenting dan dia sampaikan, Bang, ini Ibu Nikita, hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita fokus kepada perlindungan fisik, yakni perlindungan rumah aman, perlindungan pengamanan melekat dan pengawasan monitoring. Dan juga ada secara psikologi juga, itu bagian dari sini. Teknisnya bagaimana, apakah langsung kepada mereka, apakah ini langsung dinas, apakah dengan penyidik, di antara mereka ini saya tidak boleh tahu. Namanya memberikan perlindungan secara rahasia itu menjadi sesuatu yang memang harus dirahasiakan. Saya hanya mendapatkan dokumen ini. Ini membuktikan Nikita sudah menandatangani sebuah dokumen, Nikita sudah meminta perlindungan kepada LPSK, seperti itu. Oke Bang, mungkin yang saksi kunci ini bisa membantah juga yang tadi kita bahas juga Bang, saksi yang dari luar negeri itu. Kejadian kapan, luar negeri kapan, suruh datang kalau mau jalan-jalan, nggak ada larangan. Tapi akan menjadi diketawain tatkala ini peristiwanya itu setelah seseorang korban ini ada di Indonesia, ya, karena korban ini ada di Indonesia itu bulan apa, Anda mungkin bisa telusuri. Jadi kalau dia berbicara ke belakang, kalau dia mau jalan-jalan tidak ada yang larang. Siapa yang melarang orang mau datang ke Indonesia? Sepanjang memenuhi syarat, artinya dia kalau memang diperlukan visa, ya perlu visa, minimal punya paspor, itu silakan mau jalan-jalan. Tapi saya beritahu kembali, relevansinya tidak ada. Anda mau bawa, jangan satu bawa 100 pun saya tidak pusing. Karena saya fokus kepada kejadian yang ada di Indonesia saja. Kejadian di Indonesia itu dibuktikan dengan keterangan saksi, dibuktikan dengan beberapa saksi, dibuktikan dengan bukti tertulis, dibuktikan dengan visum yang sudah keluar. Anda mau mengelak, silakan. Anda mau membantah, silakan. Anda mau diam, silakan. Tidak penting buat saya. Berarti dengan sebutan saksi itu tidak menanggapi lah dan Tidak perlu, relevansinya tidak ada. Kan saya bilang ini kejadian kapan? Dia di sana mau sekolah, pulang di Indonesia. Nah, pulang di Indonesia kalau Anda tahu ya Anda telusuri sampai ada kejadian di bulan September. Saya ambil alih, saya ngambil sikap, Nik, kita harus selamatkan anakmu. Gitu aja. Jadi ini berawal dari seperti itulah. Saya begitu tahu, saya telepon Nikita di luar kota apa di luar negeri saya lupa. Saya ambil alih, Nik, kita harus ambil sikap,
kita selamatkan anakmu. Bagaimana bang? Kita lapor. Ya terserah bang, saya ikut saja. Bang, katanya soal saksi itu yang abang kata mau foto gimana bang? Sudah saya telepon, tidak diangkat. Bang, katanya memang tadi Jadi gini, Anda betul pertanyaannya. Jadi gini, saya tadi di perjalanan sampai saya di sini telepon masuk. Iya bang. Bang, saya lihat abang sama Niki ada di LPSK. Tolong bang, kalau saya nggak terlalu, saya masih bisa jaga diri lah. Tapi tolong bang, saya khawatir terjadi apa-apa. Tolong abang bisa beritahukan ke LPSK. Saya bilang, saya sudah langsung telepon LPSK. Dia luar biasa sekali, langsung dia bilang begini dari LPSK. Ini nomor telepon saya, orangnya suruh telepon saya. Artinya LPSK langsung turun tangan, bisa beritahu, Bu, ini ada kejadian barusan saya ditelepon. Saksi kunci dalam perkara ini ingin juga mendapatkan perlindungan karena dia ada ketakutan. Saya tidak tahu ketakutannya karena apa. Oleh karena itu, Bu, tolong apa yang harus saya lakukan? Ini nomor telepon saya. Suruh dia menghubungi saya, nanti saya yang arahkan. Ini menjadi urusan saya. Abang cukup sampai di sini menyampaikan. Jadi sudah saya serahin. Mereka sudah berkomunikasi. Mudah-mudahan bisa memberikan perlindungan yang terbaik. Kalau begitu